Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Fitra Murni AR SPD CGP Angkatan 6 Padang Panjang. Pada kali ini tugas modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Pada CGP Angkatan 6 ini saya memiliki fasilitator yang bernama Ibu Ista Herlita. Di samping itu, saya juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Zainab. Baiklah, pada kali ini saya melakukan diseminasi budaya positif di MGMP Bahasa Inggris tingkat SMA Kota Padang Panjang pada tanggal 16 November 2002 di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Padang Panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara MGMP yang kita rutin lakukan setiap minggunya. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan diseminasi tentang aksi nyata dari Ibu Fitra Murni. Beliau adalah CGP Angkatan 6 dari SMA 3 Padang Panjang. Kepada Ibu Fitra Murni kita persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini untuk bersama-sama kita belajar, berbagi dan berkolaborasi, yaitu diseminasi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian marilah sama-sama kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati merdekanya kehidupan yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan ya, saya Fitra Murni AR SPD, guru SMA Negeri 3 Padang Panjang, CGP Angkatan 6 Padang Panjang. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana yang sama-sama saya hormati yaitu Bapak Ibu semua, kemudian Ibu fasilitator Ibu Ista Herlita. Nah, di sini yang pertama akan saya sampaikan apa itu program guru penggerak. Program guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kegiatan PGP ini terdiri dari daring, loka karya, pendampingan selama 6 bulan dengan tetap menjalankan tugas wajib sebagai guru. Program guru penggerak ini terdiri atas 70% daring, 20% belajar dengan tema sejawat, dan 10% pelatihan formal. Tujuan program guru penggerak yaitu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual, berperilaku sesuai kode etik, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah. Manfaat dari program guru penggerak adalah meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, walaupun di dahulunya kita juga sudah belajar bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi dengan adanya guru penggerak ini, program ini kita lebih lagi harus mampu memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini kita akan berbicara sedikit
yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa guru adalah among yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan merasakan bahwa pendidikan anak didik kita itu harus betul-betul mampu memerdekakan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya? Nah, di sini kita tidak lagi memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada peserta didik kita, tapi kita mampu menuntun mereka untuk bisa mengembangkan cipta, rasa karsa, dan tingkah laku mereka. Laku mereka itu ya haruslah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam tujuan pendidikan nasional kita. Nah, kemudian kita juga mungkin semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan Ingarso Sungkulodo Ing Madiun Mangunkarso dan Teguh Handayani yang didengungkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa di depan guru sebagai teladan, di tengah memotivasi, memberi ide, dan di belakang mendorong. Nah, bagaimana kita guru mampu memberikan teladan yang baik kepada peserta didik kita sehingga mereka juga mampu menjadi individu dan masyarakat yang betul-betul menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, kemudian norma-norma yang ada dalam masyarakat. Karena itu, guru harus menanamkan budi pekerti yang luhur, menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu sedikit kita berbagi nilai apa yang ada pada guru penggerak, yaitu ada 5 nilai utama, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Nah, jadi berpihak kepada murid yaitu betul-betul bagaimana pembelajaran kita itu membuat murid bisa senang belajar dan pembelajaran itu bermakna bagi mereka. Para guru penggerak di sini juga ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang diragukan boleh kita saling berbagi di sini. Kita lanjut saja dulu. Nah, sekarang kita masuk visi guru penggerak. Dalam melaksanakan tujuan guru memiliki visi yang merupakan harapan yang akan diwujudkan di masa depan. Dalam perumusan visi melalui tahapan yang sistematis, diawali dengan langkah apresiatif inquiry, dilanjutkan dengan tahapan bagja. Bagja itu adalah singkatan dari yang pertama, B itu adalah buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua ambil, itu A itu ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga G gali mimpi atau dream. Yang keempat jabarkan rencana atau design. Yang kelima alur eksekusi deliver. Nah, jadi dengan bagja ini Bapak Ibu kita bisa nantinya membuat visi. Contoh saya belajar membuat visi, walaupun di sekolah sudah ada visi yang sudah dirumuskan, tapi masing-masing kita juga bisa mungkin membuat visi sendiri dari bagja tersebut. Contoh di sini saya menginginkan mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Nah, bagaimana mereka itu betul-betul bisa peduli lingkungan, di mana mereka
bisa menjaga keselamatan lingkungan mereka sendiri, baik itu di sekolah, di rumah, walaupun di masyarakat. Nah, contohnya itu sudah dilaksanakan kemarin ini, yaitu Save the Planet programnya, yaitu peduli lingkungan dan peduli sesama. Mereka mengumpulkan sampah-sampah minuman plastik mereka, kemudian memberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka tidak menguangkan dari sampah plastik yang mereka kumpulkan, tapi mereka berbagi. Nah, jadi itu visi yang sudah saya rancang dan juga coba wujudkan di kelas yang saya ajar. Kemudian di sini kita juga belajar apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini kita akan menyadari bahwa alam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Apa maksudnya? Ternyata disiplin itu yang sebaiknya adalah disiplin dari diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur atau memaksakan orang lain, tapi betul-betul ada kontrol dari dalam diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, yaitu cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Disiplin positif merupakan kontrol diri untuk mencapai tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita akan berpikir bagaimana kita menerapkan disiplin positif di dalam diri kita sendiri dan di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif itu tidak terlepas dari nilai kebajikan universal. Apa yang maksud dengan nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Fraser pada teori kontrol pada tahun 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosson 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan, memotivasi dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang mencoba memotivasi siswa kita untuk menerapkan disiplin pada diri mereka. Sebetulnya yang paling baik itu adalah disiplin yang bisa kita kembangkan, yang siswa itu sendiri bisa mendisiplinkan dirinya. Nah, di sini budaya positif terkait nilai kebajikan universal itu bisa kita lihat ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kadang-kadang orang melakukan sesuatu karena takut ada hukumannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang seseorang termotivasi itu karena ada imbalan yang akan didapatkan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang sebaiknya ada di posisi ketiga itu. Bapak Ibu, di dalam kelas itu bagaimana disiplin positif bisa dikembangkan, maka kita sebagai guru bisa membuat kesepakatan kelas. Untuk apa kesepakatan kelas?
agar siswa kita itu paham apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka bikin. Nah, contoh kesepakatan kelas itu adalah merupakan sebuah kesepakatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga pendapat murid perlu dihargai. Seperti waktu kita bikin kesepakatan kelas, itu mungkin anak-anak akan berdiskusi apa sebaiknya yang menjadi kesepakatan. Contoh di sini, hadir di kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menghargai saat teman lain bertanya tentang materi pelajaran, aktif dalam pembelajaran. Nah, berarti kalau kesepakatan ini sudah kita buat dan malah itu bisa ditempel di dinding, itu kita akan nyaman. Ternyata pada saat belajar bahasa Inggris itu mereka memang diminta sesuai kesepakatan hadir tepat waktu, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, menghargai waktu teman saya mereka tidak ngobrol, berarti mereka juga fokus. Nah, aktif dalam pembelajaran. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan, insya Allah ini akan dilaksanakan oleh seluruh warga di kelas tersebut. Nah, di samping kesepakatan kelas, itu kita juga butuh membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, membentuk keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Nah, kalau kita belum bisa melakukan keyakinan sekolah, sebagai guru kita bisa membuat keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita akan lihat kesepakatan di kelas yang dibuat dan ditandatangani oleh wali kelas dan semua anggota kelas, sehingga tidak ada terjadi komplain atau keluhan dari warga kelas, murid ataupun guru kalau ini betul-betul sudah menjadi komitmen yang disepakati oleh semua warga kelas termasuk wali kelas. Atau kalau ibu bapak mau membuat untuk kesepakatan kelas khusus pembelajaran bahasa Inggris, itu juga sangat luar biasa sekali. Contohnya kesepakatan kelas, misalnya kita beri 11 IPA 1. Nah, berarti disiplin waktu, bersikap dan berbicara sopan santun. Kadang-kadang hari ini kita bisa mendengar ucapan siswa itu kadang-kadang tidak pantas, kadang-kadang adalah bahasa yang digunakan dalam bahasa-bahasa gaul yang tidak berterima dalam sopan santun. Kemudian peduli sesama, bagaimana mereka tidak melakukan bullying lagi di dalam kelas, menghargai dan saling membantu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Kenapa ini penting? Mungkin dirasa di kelas tersebut selama ini ada barang yang hilang. Nah, sekarang kalau sudah ada, berarti mereka bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di kelas mereka. Nah, buang sampah pada tempatnya. Sehingga kalau ini sudah dibuat, itu insya Allah siswa membaca tulisan yang sudah disepakati merupakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, itu tidak akan terjadi lagi kasus seperti yang sebelumnya terjadi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang menarik sekali. Kita membuat segitiga restitusi. Nah, sekarang ini kita tidak lagi menyalahkan siswa, itulah maksudnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Biasanya kita kan kalau anak terlambat, termasuk saya pribadi ya, pasti kita akan memberikan hukuman tanpa kita memberikan peluang pada mereka untuk mencari solusi, tapi malah kita yang memberikan solusi. Nah, dengan segitiga restitusi ini siswa bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dia timbulkan sendiri. Nah, contoh di sini ada, kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 yang perlu dilakukan. Yang pertama validasi yang pertama menstabilkan identitas yang bagian bawah ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menyatakan keyakinan. Nah, contoh
kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Nah, kemudian bagaimana cara yang lebih tepat yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan solusi tersebut. Keyakinan keras apa yang telah kamu langgar, yang sudah disepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi kita yang memberikan anak itu peluang untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan kita lagi yang memberikan hukuman sehingga dia takut. Nah, itu yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada posisi kontrol guru. Ternyata ada 5 loh Bapak Ibu ya, cara posisi kontrol guru. Tapi yang terbaik itu adalah pada posisi 5. Contoh, yang pertama penghukum. Kalau siswa terlambat langsung kita hukum, kita maki-maki. Yang kedua pembuat merasa bersalah, kita menyalahkan dia, misalnya wah gara-gara kamu saya nanti dimarahi kepala sekolah ini karena saya tidak menerapkan ini. Kemudian ada yang sebagai teman, nah ini dia mungkin menyentuh siswa, wah ini jangan dilakukan, ini kan berarti kamu sudah tidak sesuai dengan komitmen. Nah yang keempat pemantau. Nah yang kelima sebagai manajer. Nah sebagai manajer inilah posisi kontrol guru yang paling tepat. Nah jadi guru melakukan segitiga restitusi di sana. Jadi tidak lagi langsung menghukum, tapi kita juga mendengarkan curahan kenapa dia lakukan itu. Nah contoh restitusi skenario yang contoh skenario restitusi yaitu di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu ya, seorang siswa yang sering terlambat masuk kelas. Nah jadi saya juga heran kenapa ini anak ini waktu itu hari Jumat setiap belajar dengan saya dia aja sendiri yang terlambat. 2 kali saya maafkan, maksudnya mungkin karena waktu itu setelah kultum itu ada break, jadi jam 9:15 baru masuk. Nah itu anak itu terlambat. Nah jadi saya perhatikan 2 kali, yang ketiga kalinya ya saya lakukanlah segitiga restitusi tersebut. Nah yang pertama saya lakukan validasi tindakan yang saya menstabilkan keadaan dengan menanyakan kepada dia. Contoh begini, saya akan memberikan dia sedikit rasa aman dengan menyatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan dia bukan satu-satunya melakukan tindakan itu atau tindakan terlambat, dan meminta dia untuk memberikan solusi dari dirinya sendiri dengan makan pagi sebelum datang ke sekolah. Nah itu validasi tindakan yang salah. Itu saya menanyakan siswa C tersebut apa alasan dipanggil dan menanyakan kenapa sering terlambat masuk kelas. Menurut siswa C dia tidak sarapan di rumah. Nah jadi Bapak Ibu ternyata jangan menghukum dulu, ternyata dia tidak sarapan di rumah itu alasannya. Katanya orang tuanya kurang mampu, jadi dia terpaksa menahan lapar ke sekolah. Di sekolah baru dia salurkan hasrat untuk makannya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas, yaitu tidak datang terlambat. Nah saya akan menanyakan ke dia, nah berarti apakah ada nilai-nilai yang kita sepakati di dalam kelas yang sudah dilanggar? Nah dia jawab memang dia itu datang terlambat. Kemudian menanyakan siswa C ingin menjadi apa nantinya. Nah kenapa kita perlu menanyakan cita-citanya ini? Karena kita akan mengarahkan bahwa setiap manusia itu pasti ingin sukses. Nah dia menjawab bahwa dia ingin jadi TNI. Nah, maka selaku guru saya memberikan motivasi kepada dia bahwa jika ingin menjadi TNI, ya harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya dengan datang ke sekolah, tidak terlambat lagi, tapi tepat waktu. Alhamdulillah itu berhasil ya Bapak Ibu, dan dia pun tidak pernah sampai hari ini terlambat lagi. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi saya selaku CGP Angkatan 6 Kota Parangpanjang. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang diragukan Bapak Ibu tentang penjelasan ini. Silakan Pak Armen.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait dengan wabarakatuh. yang terakhir tadi, anak itu tidak boleh dipersalahkan dan tidak boleh dihukum dan diminta mereka itu memberikan alasan kenapa mereka membuat begitu. Apa bisa tak kira-kira kalau anak itu memberikan alasan atau memberikan argumennya dengan cara juga masih dikategorikan sebagai hukuman, umpamanya kita suruh mereka ke depan untuk memberikan alasan kenapa dia berbuat demikian, sehingga ada di situ aspek malunya mereka atau melakukan kesalahan yang berbuntut terhadap berbuntut dengan memberikan alasan kepada teman-teman mereka, maka bisa dilakukan demikian. Tak bersifat hukuman tetapi dengan memberikan alasan Dan dia disuruh berdiri di depannya, Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Ahmed atas pertanyaannya. Bagaimana kalau siswa yang terlambat tersebut itu ditanya di depan kelas ya, kemudian nanti diberi hukuman di depan kelas. Nah, mohon izin Bapak Ahmed. Nah, itulah sekarang yang dicoba untuk tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena saat siswa itu kita tegur di depan kelas, kemudian kita menanyai mereka atau menginterogasi mereka di depan kelas, itulah yang dianggap memalukan peserta didik. Nah, jadi hari ini itu sudah diminta untuk merubahnya, yaitu dengan memanggil mereka secara pribadi itu sesudah jam pembelajaran. Misalnya mungkin menjelang Bapak Ahmed keluar kelas, itu mungkin dikatakan Anda mungkin nanti jam istirahat tunggu Bapak sebentar. Nah, di sanalah Bapak melakukan segitiga restitusi tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau dia dimarahi di depan temannya, itu akan merusak atau mengganggu fisikisnya, karena dia sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, jadi salah satu yang baik Bapak lakukan adalah mungkin Bapak menanyakan hal tersebut itu tidak ada orang lain, hanya Bapak dan dia. Kenapa? Untuk menjaga perasaannya dan untuk bisa membuka hatinya untuk berkata jujur. Nanti kalau di depan kelas pasti mereka akan mencari-cari yang seperti kasus saya tersebut. Kalau dia katakan orang tuanya tidak mampu, padahal kalau saya lihat itu anaknya itu berpakaian tidak melambangkan atau menggambarkan dia anak miskin. Karena dia berpakaian rapi. Karena kita juga punya aturan ya Pak ya, sepatu warna hitam semua. Jadi dari sepatu itu kita tidak tahu kalau anak ini anak miskin. Nah, ternyata saya merasa terharu dan sedih juga, itu yang dirasakannya. Lalu saya bilang di waktu itu, kalau seandainya saya marahi dia di depan temannya, pasti dia tidak mau mengaku bahwa karena masalah ekonomi dia tidak makan. Nah, tapi kalau saya ajak berdua di suatu tempatnya itu tentu tempat yang masih di sekolah ya Bapak Ibu ya, bukan tempat menyendiri berdua dengan mereka, bukan di kafe segala macam, di ruang BK. Nah, lalu saya tanya baik-baik, coba jujur, apa itu yang membuat kamu kok terlambat? Temannya sudah di dalam semua, saya perhatikan sudah 2 kali. Dia mengaku bahwa perut saya lapar katanya. Nah, lalu kenapa lapar? Lalu dia beringat air matanya, ternyata tidak punya yang akan dimakan pagi itu. Nah, lalu saya bilang, bisa tak kamu carikan apa solusi ini? Nah, dia bilang seperti ini, saya akan makan aja apa yang ada. Maksudnya begini, apapun yang ada pagi itu, mungkin dengan uang yang ada, maksudnya di rumah dia akan makan saja, jadi tidak perlu di sekolah lagi. Nah, itu Pak Armen yang bisa ditanggapi. Ada lagi Pak? Kita bukan membuat mereka malu ya, tapi dengan menyuruh siswa itu di depan kelas, ada aspek positifnya barangkali yang bisa kita ambil. Pertama, akan ada efek jerah bagi kawan-kawan yang lain, sehingga dia tidak mau berbuat hal yang sama atau mungkin
ya sekait Ya. serupa dengan itu pertama. Kemudian ada nilai positifnya, mereka memberikan alasan itu jangan kita paksa, gitu, tapi kita minta mereka itu kira-kira alasan yang sejujurnya apa, sehingga mereka itu terlatih juga untuk berbicara di depan umum gitu. Oke. Luar biasa ya Pak Armen ya. Berarti menurut Pak Armen, kalau kita tidak menegur atau menanya mereka di depan kelas, berarti tidak ada efek jerah buat yang lain. Nah, berarti ini sangat penting juga untuk memberikan efek jerah bagi siswa lain yang kasusnya hampir-hampir mirip. Nah, sebetulnya mungkin itu pandangan mindset yang harus kita rubah Pak. Karena kalau anak yang terlambat itu kan sudah dilihat cuma anak ini yang 2 kali itu. Berarti tidak ada yang memiliki kasus yang sama dengan anak tersebut. Nah, berarti di sini memang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu salah satunya juga bisa memanusiakan hubungan. Nah, jadi kita memiliki rasa empati. Kalau seandainya kita di posisi siswa tersebut, pasti kita juga tidak sanggup ya. Tapi kalau saran saya, itu sebaiknya kita lakukanlah segitiga restitusi tersebut. Mungkin menurut Pak Armen, dengan memberikan hukuman di depan itu dia akan lebih takut atau jerah. Nah, apa yang membedakan dengan pembelajaran yang dulu-dulunya bahwa kita boleh memberikan hukuman itu anak itu dia tidak mempunyai kesadaran atau kontrol dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena ada tekanan, paksaan, adanya hukuman. Misalnya, wah berarti saya nggak terlambat lagi ini karena ada hukuman yang akan saya terima. Nah, sedangkan atau saya akan dipermalukan guru kalau terlambat. Nah, sedangkan dalam pendidikan yang berpusat, pembelajaran berpusat kepada peserta didik ini, kita mampu menjaga perasaan siswa tersebut. Nah, jadi dia yang kita memberikan ruang kepada dia memiliki masalah dan dia pula yang mencari solusinya. Jadi bukan guru lagi. Biasanya kan ada ya Pak ya, siswa misalnya tidak membuat catatan yang kita suruh, lalu kita suruh dia mencatat sampai 1000 halaman, nah misalnya itu berarti kan kita menghukum, tapi itu hukuman itu hanya instan. Dia merasakan itu saat itu saja. Tapi kalau dia yang mencari apa penyebab dia terlambat itu, apa solusi yang dia akan lakukan, berarti otomatis dia sudah bisa meyakinkan dirinya untuk ke depan dia tidak melakukan hal yang sama. Tapi di sini kita tidak harus lagi untuk mempertontonkan kesalahan siswa di depan yang lain. Contoh seperti ini, ada kasus yang pernah kita bahas di CGP, anak itu tidak sebetulnya ini materinya sudah sesudah ini, tapi dapat saya sampaikan. Misalnya anak itu dia dapat nilai rendah, lalu kita permalukan dia, berarti kita sudah menghilangkan kebutuhan selaku manusianya, yaitu penghargaan, ingin dihargai. Nah, setiap manusia itu kan ada kebutuhan dasar manusia, nah itu berarti bertentangan dengan itu Pak. Jadi untuk kedepannya saya paham dengan maksud Pak Armen. Maksudnya kita tidak perlu melakukan teguran untuk semua pelajar. Dengan ada kasus satu, berarti sudah pembelajaran buat yang lain. Tapi untuk ke depan itu yang diharapkan kita bisa menjaga keselamatan individu. Maksudnya di sini berarti itu kan nama baiknya. Pada saat kita memberi hukuman ke depan, apakah itu sudah bisa memberikan bahwa itu jawaban yang jujur? Mungkin tidak. Contoh kasus anak saya tadi, pasti kalau dia wajahnya ganteng, penampilannya keren, kalau dia katakan bahwa dia lapar, orang tuanya nak masak pagi hari karena ekonominya, berarti itu akan membawa dia, menggiring dia malah bertambah tidak jujur. Mungkin sekian saja Pak Armen. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita juga bisa merubah sedikit-sedikit
bagaimana siswa kita itu bisa kita layani dengan baik. Contohnya kalau di daerah sekarang ini pada panjang hujan badai, apakah disiplin datang terlambat itu akan kita tegakkan juga di saat badai mereka sudah datang, itu berarti situasional. Nah jadi itu Pak Ahmed, mudah-mudahan kalau dicoba Pak Ahmed, insya Allah itu nyaman sekali. Saya tidak buat-buat semenjak saya berikan restitusi itu, dia hampir menangis. Akhirnya dia tidak pernah terlambat lagi. Mana saya heran, sudah duduk dia di dalam itu. Nah pertama itulah kondisinya. Berarti hari ini kita juga dituntut untuk mengenal karakteristik peserta didik, termasuk juga dengan background keluarganya. Malah itu sangat sedih, tapi saya belum bikin restitusi karena kejadiannya kemarin Pak. Jadi dia saya berikan itu dia ngomong-ngomong di belakang sendirian. Saya juga heran pakai bahasa Inggris. Katanya my family is broken. Lalu saya heran waktu anak ini. Lalu saya tegur, Anda tolong ya nak ya, karena orang ujian tidak ada berbicara itu. Lalu saya pas saya mau keluar itu saya ajak dia, wah besok mungkin karena sudah jam 4 ya, mungkin saya bikin restitusi berdua, orang sudah pulang semua, malah itu jadi masalah nantinya. Jadi saya janjikan di hari lain. Nah jadi mungkin ada kasus dengan dia mau menyampaikan entah kepada siapa itu dia tidak tahu, makanya dia ingin menarik perhatian saya dengan berbicara my family is broken. Lalu kasihan juga saya karena sebelumnya saya tahu dia ini anak yang sudah 2 tahun tidak melanjutkan sekolah. Jadi dia SMP katanya, kan saya memperkenalkan ini di awal pembelajaran itu tamat di mana, dan dia menyatakan dia sudah 2 tahun lalu tamat di sekolah swasta. Nah jadi itu mungkin Bapak Ahmed, mulai hari ini mungkin kita juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi pada siswa kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa memaksakan lagi keinginan kita untuk begini begitu, walaupun nanti kita akan juga harus menerapkan disiplin ya Pak ya. Tentu kita juga harus mengetahui latar belakang kenapa kasus ini bisa terjadi kepada siswa kita. Terima kasih Pak Ahmed, mudah-mudahan Pak Ahmed puas dengan jawaban sementara itu. Sangat puas, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmed yang belum dicoba, mudah-mudahan kalau sudah dicoba Pak nyaman. Malah anak yang saya kasih restitusi itu biasanya belajar itu Tuhan saja yang tahu dengan dia, dengan saya. Maksudnya melonjak terus. Hari itu mungkin karena kita sudah beri perhatian ke dia merasa dia diperhatikan. Tidak pernah dia melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita. Maksudnya dia sudah mulai patuh segala macam, karena yang komitmen dia bikin itu dia sendiri. Saya tidak berikan kalau seandainya kamu langgar, kamu apa sanksi yang tidak. Saya cuma bilang semoga yang sudah kamu cari jalan solusi yang kamu berikan ini bisa dilaksanakan, insya Allah Bu. Nah, terima kasih Pak Ahmed, katanya Pak Ahmed sudah puas, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ya Pak Edi. Ini guru-guru senior kita ya yang sudah entah berapa kurikulum yang mereka Pak Ahmed dengan Pak Edi itu laksanakan, itu jauh sudah guru-guru saya ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu. Ini memang sepertinya efek teknologi Bu. Jadi kalau tadi kan 1 orang yang mengetahui. Nah, jadi saya sejak udah belajar tentang muka ini memang anak-anak selalu dari FB Bu. Iya Pak. Nah, jadi pas kita belajar itu bukan semua ya, tapi ada katakanlah sebagian ya. Nah, ini jawabannya dari kelas sama jawabannya. Nah, soalnya ini essay ya. Iya. Nah, jadi setelah ditelusuri misalnya mereka menerima jawaban dari Google gitu ya. Nah, itu gimana menangani kalau anak yang 1 orang gitu ya, separuh lah itu. Kita ini mereka itu memang mencoba kita langsung mencari jawaban di. Memang dia mencuri-curi ya menggunakan HP itu, tapi ya kan kita tahu juga. Iya. Luar biasa ya Pak Edi atas pertanyaan Pak Edi. Yang ini tidak kasus 1 orang atau 1 individu
lagi, tapi sudah boleh dikatakan separuh dari siswa yang melakukan tindakan yang sama-sama dengan jawaban yang sama juga, yaitu dalam pelaksanaan ujian, Pak. Bukan, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang ternyata tugasnya itu karena kecanggihan teknologi mereka mengambil jawaban dari Google, sehingga jawaban mereka itu boleh dikatakan sama separuh dari siswa yang ada di lokal tersebut. Nah, ini menarik sekali ya Pak ya. Memang teknologi tidak bisa dipisahkan dengan siswa hari ini, karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Fajar Dewantara bahwa itu pendidikan itu bisa dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hari ini zaman itu adalah digitalisasi, berarti mahasiswa sudah menggunakan HP ya dalam pembelajaran. Ternyata kendalanya sekarang mereka tidak berpikir menjawab soal, tapi mengambil jawaban dari Google. Nah, ini mungkin restitusinya kalau di sini kan tidak satu-satu lagi, berarti Bapak Edi bisa mengambil semua mereka itu karena jawabannya pun sama. Itu mereka kan kalau Bapak sudah bikin keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas di awalnya bahwa jujur dalam segala hal, contoh, apakah di kelas Pak Edi sudah diberikan komitmen bahwa jujur dalam segala hal. Berarti kalau jujur dalam segala hal, baik itu perbuatan, tindakan, apapun, ujian atau melaksanakan tugas, kalau seandainya belum, berarti ini juga sebelumnya harus kita bikin Pak. Jadi kesepakatan itu apakah semua guru bidang studi membuat ditempel di dinding kelas? Kalau bisa ya boleh saja Bapak Ibu, karena tentu kita bahasa Inggris beda juga dengan kesepakatan guru agama contohnya. Tapi kalau seandainya itu sudah ada, itu restitusinya mungkin bisa, kalau boleh dikatakan sebagian, mungkin ada 15 orang dan 30 itu, mungkin karena jawabannya juga sama, Pak Edi juga bisa melakukan restitusi mereka yang jawabannya sama dan yang mereka lakukan tindakan kesalahannya sama karena mengambil jawaban dari Google. Nah, berarti Bapak akan mengajak mereka kembali mencari solusinya. Nah, pertama mungkin Bapak tanya, ya biasa Anda, karena setiap orang pasti pernah melakukan tindakan seperti itu, tapi kita tidak membenarkan secara semuanya, cuma untuk membuat mereka aman, untuk mereka mau jujur menyatakan. Mungkin Pak Edi bisa menyatakan apa yang membuat Ananda bisa berbuat seperti itu. Pasti mereka akan menyatakan, ya Pak, kita takut salah, makanya kalau Google itu jawabannya selalu benar. Nah, mungkin Pak Edi bisa menyatakan kepada mereka itu solusinya apa. Kalau kamu melakukan itu, berarti solusinya apa? Mungkin dia akan menyatakan kemudiannya, mulai berikutnya Pak, saya tidak akan melihat itu lagi. Nah, di pada saat terakhir Bapak akan menyatakan kepada mereka bahwa mereka sudah melanggar keyakinan kelas, kesepakatan yang mereka sudah buat sebelumnya, berarti jujur dalam segala hal. Nah, berarti mereka akan memiliki keyakinan yang 15 orang itu bahwa kesepakatan itu tidak hanya merupakan aturan tertulis, tapi adalah sesuatu yang tidak boleh mereka langgar lagi. Nah, mungkin di akhirnya Bapak akan memotivasi mereka bahwa jujurlah dalam segala hal, karena kunci dari sukses itu adalah jujur. Nah, itu aja Pak rasanya. Bagaimana Pak Edi? Tapi kita tidak memarahi di depan yang 15 lain, cuma kita mungkin melakukan teguran di awal itu, misalnya anak-anak tidak dibenarkan mengambil jawaban dari Google. Tapi kalau masih dilakukan karena lokalnya ramah siswanya, berarti restitusi bisa dilakukan setelah. Ya, terima kasih Bukit. Ya. Memang kelemahan kita itu Bukit, jadi kita tidak. Terus terang saya baru mendengar ya kesepakatan kelas ya. Iya Pak. Ada komitmen jujur apa sih? Jujur dalam segala hal. Itu memang itu belum ada di
Belum saya tanyakan Ibu. Iya, sebetulnya ya terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan untuk saya dan kita semua ya Bapak Ibu, rasanya ini kalau kita bikin, kita tidak akan dituntut oleh orang tua. Seperti hal yang hari ini sama marak dilakukan, anak tidak buat PR lalu ditegur oleh guru, ternyata guru dipidanakan oleh orang tuanya. Nah itu adalah sesuatu yang rasanya dengan kita buat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas yang sudah kita tanda tangani, itu merupakan bukti fisik. Jadi orang tua pun misalnya Pak Edi, anaknya nanti masih pakai HP, kemudian masih melakukan hal yang sama, mungkin ada teguran dari Pak Edi, itu anaknya akan malu sendiri, mungkin tidak akan mengadu ke orang tuanya hal-hal yang lain, karena itu sudah ditandatangani oleh mereka, misalnya 30-nya menandatangani. Jadi restitusi ini saya rasa juga membantu guru untuk perlindungan diri guru sendiri, karena guru tidak melakukan hal-hal yang di luar dari yang amanahkan. Contohnya kalau hukuman kita itu misalnya bisa berisiko besar terhadap kita sendiri sebagai guru, padahal tujuan kita adalah mulia, bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu bisa ditegakkan. Tapi yang salahnya kita tidak punya bukti fisik bahwa itu sudah disepakati dan diyakini oleh siswa satu kelas. Jadi kita dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu insya Allah akan membackup kita bagaimana kita dalam menegakkan sesuatu, tidak ada yang akan mempidanakan kita kalau saya rasa seperti itu. Jadi orang tua pun pasti dengan melihat itu pasti mereka akan malu juga, ternyata di kesepakatan ada yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Edi, alhamdulillah atas 2 pertanyaan yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Ada Bu ya? Ini sama dengan akad. Oh, kalau Ibu di madrasah? Akad belumnya pembuatan ini ada ya, gitu. Ada akadnya di awal pertemuan. Oh, di awal pertemuan. Nah, Bapak Ibu menarik sekali ya. Kalau di sini ada guru dari Dinia Putri, berarti dari Kementerian Agama. Ternyata kalau di Kementerian Agama atau Dinia Putri ya sudah menerapkan, mereka menamakan akad karena dibuat sebelum pembelajaran, maksudnya di tahun ajaran baru ya Bu ya. Baik, kalau saya rasa sama lah itu. Apakah kalau di akad itu anak juga menandatangani Bu di keyakinan kelas itu? Oh, dengan orang tua. Oh, berarti maksudnya aturan tertulis. Oh, aturan tertulis. Oh, mungkin bedanya begini Bu. Kalau akad yang Ibu maksud di Dinia Putri adalah sesuatu yang merupakan aturan dari Dinia Putri. Nah, sedangkan kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, itu yang membuat kesepakatan adalah siswa itu yang melakukan kesepakatan. Misalnya seperti tadi peduli sesama, berarti mereka berdiskusi bahwa bullying tidak dibenarkan lagi di lokal mereka. Nah, kalau yang Ibu katakan akad itu adalah peraturan sekolah yang ditandatangani orang tua ya. Itu di sekolah-sekolah negeri pun kita sudah punya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan ini beda sedikit Bu. Ini adalah kesepakatan bisa wali kelas atau guru mata pelajaran. Misalnya kalau Ibu kan pesan ya, ternyata kalau kesenian ternyata dia bikin anak-anak itu bikin kesepakatan kelasnya tidak merusak alat kesenian contoh, itu tergantung mereka. Nah, itu sebaiknya boleh dipajang di dalam kelas itu berbagai kesepakatan kelas yang dengan bidang studi pun boleh. Misalnya mana tahu di kesepakatan kelas tidak ada itu, ternyata guru studi bikin kesepakatannya seperti Pak Edi, dia bikin jujur dalam segala hal, karena dalam ujian tidak boleh mencontek, tidak boleh mengambil jawaban dari Google. Nah, berarti itu dibolehkan untuk seluruh guru mata pelajaran kalau mau. Kalau tidak pun seandainya sekurang-kurangnya ada kesepakatan kelas dengan wali kelas. Misalnya Ibu Pak jadi wali kelas ya, nah berarti bisa Ibu berikan di sana.
Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang perlu ditanyakan, bagaimana kalau seandainya kita mungkin bisa nantinya betul-betul mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, bagaimana Pak Edi? Ya boleh Pak, masih ada yang dilakukan Pak? Enggak mungkin. Memang perlu. Saya punya menyiapkan buku ya mungkin ya satu lokal 16 buat. Saya pindah-pindah tiap jam dia. Iya. Nah dari 22 buku sekarang tinggal 9 buku lagi mungkin. Iya. Nah itulah. Kalau yang ngajarnya kelas 12 dia. Sebetulnya Bapak Ibu, apa hukuman ini yang tidak boleh lagi Bapak Ibu? Saya punya cerita yang menarik ini. Ini bukan membuka aib orang ya. Ini memang adalah kisah anak dari juga orang tuanya juga guru kepala sekolah bahkan. Nah ini sedih sekali kalau saya rasa itu. Katanya kejadian itu terjadi, hukuman itu diterima anaknya di waktu SD. Tapi tidak perlu disebutkan sekolahnya bagaimana. Cuma katanya seperti ini. Anaknya itu pernah kena pukulan di jarinya. Di jarinya itu dipukul dengan roll oleh gurunya, sehingga anak itu trauma berat karena tidak pernah diperlakukan kasar di rumahnya. Kemudian kesalahan itu katanya bukan dia yang salah, sehingga sekarang anak itu sudah di sekolah di SMP ya. Anak itu tidak mau berbicara. Maksudnya tidak mau berbicara ini begini, dia tidak mau mengungkapkan pendapat karena waktu dia kena pukulan roll tersebut itu waktu dia di SD. Jadi dia kalau berhubungan dengan guru itu dia akan gemetar katanya. Nah jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mewujudkan pembelajaran yang bisa memerdekakan murid dan menghargai hak-hak murid. Bukan berarti kita guru akan merasa tertindas, tidak, tapi kita adalah di sini sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, kita menuntun. Nah, kita tidak pernah berharap kita menanam jagung yang tumbuh padi, atau sebaliknya kita menanam padi kita mengharapkan yang tumbuh jagung. Nah, jadi sebagai guru kita hanya diminta untuk bisa menuntun mereka untuk bagaimana mereka bisa mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Sekian saja Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada rekan kita moderator. Alhamdulillah sudah selesai acara kita, penyampaian pemaparan materi tentang aksi nyata oleh Ibu Fitra Moni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari SMA 3 Negeri Panjang. Terima kasih banyak kepada Ibu, kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika melakukan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ipit ini mau dijadi Ipit. Dia dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih.